印尼在西爪哇地区正式启用东南亚最大的浮动式太阳能发电站，最大的尖峰发电量号称每小时192百万瓦，可以提供5万户使用。这里是位于西爪哇地区的奇拉塔水库集水区，水面上漂浮的就是由大批太阳能板组成的总共13个阵列。在印尼这个群岛国家，要像欧美一样找到大面积的土地建造陆地上的太阳能发电站，有相当的困难，因此找上了同样大面积的水库集水区。一组一组的太阳能板先架设在浮板上，再分成现有的13个阵列，阵列之间以电缆连接，把电力透过陆地上的输电网路送到附近的乡镇市区。 Once completed, the Chirata Floating Solar Photovoltaic Power Plant will provide enough electricity for 50,000 homes and displace over 200,000 tons of carbon dioxide emissions each year. Floating solar technology will enable Indonesia to dedicate precious land resources to other productive uses. Floating solar plants can also help water preservation in dry seasons by reducing the evaporation rate, limit the growth of harmful algae. 此外，奇拉塔水库本身也有水力发电厂，两者搭配也是选择这个地点的原因。 PLTA dengan kapasitas 1000 megawatt dan sekarang ditambah dengan PLTS terapung sebesar 192 megawatt peak. Ke depan, kalau dimaksimalkan bisa menambah kurang lebih 1000 megawatt peak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kendiri TV. Baru-baru ini Presiden Joko Widodo masuk ke dalam sebuah berita di Taiwan perihal tentang pembangunan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Ini sangat luar biasa teman-teman ya. 印尼在西爪哇地区正式启用东南亚最大的浮动式太阳能发电站，最大的尖峰发电量号称每小时192百万。 Pak Jokowi, sampe ngerti ora? Viral ya, viral di Taiwan. Pembangkit listrik tenaga surya yang kami resmikan pada tanggal 10 kemarin itu viral Pak di Taiwan Pak. Ya Allah. Luar biasa. Lek ngomong jarene hen hao,非常好ya Allah Pak. Piye lho iki Pak, aku semakin bangga lho Pak jadi rakyatmu dan semakin mencintaimu Pak. Mbok 3 periode to Pak. Pak. Konstitusi nggak bisa. Bisa yo kan, andaikan bisa. Lah yo ora roh rencanane yo kan pembangunane yo ora roh moro-moro diresmikan. Nek wong liya-liyane Pak yo aja meneh dadi urung digarap urung dikerjani gembar-gembor dhisik ya. Wis memakan anggaran akeh jebul-jebulane gagal. Wis Pak, ora usah kakek ngomong, pokoknya matur suwun, terima kasih yo kan sebagai warga negara Indonesia yang baik yang stay di Taiwan, saya selalu mendukung. Keren banget teman-teman. Dan harus kita akui bahwa pembangunan di era Jokowi ini sangat luar biasa banget. Mau nggak mau harus kita akui bahwa sangat luar biasa. Dan ini patut kita apresiasi. Dan ini perlu juga keberlanjutan tentunya. Karena sudah ditetapkan pondasinya oleh Pak Jokowi sehingga program-program ke depan itu harus dilanjutkan. Dan dunia luar, negara-negara lain sudah mengakui kehebatan dari Pak Joko Widodo. Saya selalu mendukungmu, semoga sehat selalu ya Pak. Tinggal berapa bulan lagi masa jabatan Anda selesai. Pokoknya I love you full Pak Jokowi, terima kasih, aku bangga Pak jadi rakyatmu Pak. Itu baik dari intelijen BIN, BIS, Oke, izin sedikit ya dari Kompas TV. Kompas TV. Pernyataan Pak Jokowi tadi membuat saya semakin yakin bahwa emang ada sesuatu yang besar yang sedang dihadapi beliau. Sehingga beliau dalam video yang lain pernah berujar bahwa beliau siap untuk mengorbankan karir politiknya demi bangsa dan negara. Ada hubungannya nih dengan pernyataan beliau yang tadi, bahwa beliau dapat informasi pergerakan dari semua partai
arahnya mau kemana segala macam tadi. Jadi menurut pemikiran saya yang sederhana adalah beliau sudah menyiapkan langkah-langkah ini supaya untuk mengantisipasi akan terjadinya hal-hal yang diinfokan dari bin tadi. Entah itu apa, saya nggak tahu. Cuman saya tetap dalam koridor yakin dengan apa yang beliau ambil, keputusan apa yang beliau ambil dan beliau jalankan. Saya tetap yakin. Kenapa? Karena pertimbangan beliau pasti banyak. Informasi yang masuk ke beliau juga banyak, dan langkah yang diambil beliau juga melalui pertimbangan yang banyak. Jadi saya yakin dan tetap mendukung apa yang dilakukan beliau. Meskipun mungkin salah satu langkah beliau dengan tetap memasukkan Gibran menjadi cawapres dinilai banyak orang itu adalah sebuah langkah yang menimbulkan kasar lah ya, kisruan. kasar. Tapi saya sendiri yakin pasti ada sesuatu hal yang ingin beliau lakukan dengan langkah tersebut. Cuman apa itu kita tunggu aja, karena saya juga nggak tahu. Modal saya cuma yakin sama beliau, udah titik. Gitu aja. Makasih. Dan Joko Widodo berada pada posisi teratas pemimpin terpilih terpopuler dunia. Tuh. Presiden yang paling sabar, paling sederhana, paling rendah hati dan membumi, yang begitu dekat dengan rakyatnya dan bisa membaur dengan rakyatnya. Presiden yang sudah bekerja keras untuk membangun negeri ini dari Sabang sampai Merauke tanpa tebang pilih, dan juga membuat Indonesia semakin dikenal di mata dunia. Presiden yang sudah berani melakukan terobosan-terobosan yang tidak pernah dilakukan oleh presiden sebelumnya, seperti dalam kasus Freeport, TMI, dan lain-lain. Beliau adalah presiden terbaik yang pernah dimiliki oleh bangsa ini. Tepat. Jadi kalau masih ada orang yang benci beliau, pasti ada yang salah dengan hati dan pikiran manusia. 2024 ini pilpresnya adem banget. Iya, ya? Nggak ada isu-isu PKI. Kemana ya kira-kira yang dari 2014 bilang katanya Jokowi itu anak PKI, anak Gerwani. Pada kemana sih orang-orangnya? Tuh ada yang bilang dulu Jokodok, ijazah palsu. Tumben ya sekarang nggak ada lagi isu-isu PKI. Nyek bingung pada kemana tuh orang-orang yang teriak-teriak Jokowi PKI, ijazah palsu. Kira-kira siapa sih yang bikin isu PKI itu Jokowi anak PKI? Ada yang bisa jawab? Untuk 3 periode itu bukan permintaan Pak Jokowi, melainkan itu adalah permintaan rakyat. Permintaan rakyat yang mana, Kakak? Saya juga dulu pendukung Pak Jokowi 2 periode. Ya, untuk saat ini juga saya masih dukung. Memang beliau hebat, Pak Jokowi hebat. Tapi untuk 3 periode saya katakan tidak, karena itu melanggar konstitusi. Itu masalahnya. Gini, kita kasih analoginya. Kalau kita mempunyai pemimpin yang kita cintain, tapi dia tidak kaya dengan kepemimpinannya, lalu kita bilang sebagai rakyat, dia harus kaya, apapun jalannya. Apa kita suruh korup? Kan enggak, biar kaya. Karena apa? Melanggar 3 periode, melanggar konstitusi. Korup juga melanggar. Jadi buat apa kita mendorong orang yang kita cintai untuk hal yang tidak baik, untuk hal yang tidak bagus? 3 periode melanggar. Negara konstitusi. Tidak boleh. Kalaupun terkabul, ini pasti ricuh, pasti chaos. Karena di Indonesia ini tidak semua pendukung Pak Jokowi. Bisakah kita menghargai orang lain yang beda berpendapat dengan kita? Bagaimana, Kakak? Pendapat saya. Oke.
Sekarang kita kawal bareng-bareng Pak Jokowi sampai dengan purna tugas, selesai masa tugas 2024 ya. Kita selesaikan Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah melakukan hal yang sangat luar biasa untuk kemajuan bangsa ini, dan kita harapkan tidak berhenti sampai di situ, terus ada penerusnya ke depan, siapapun itu teman-teman ya, karena Pak Jokowi sudah sangat luar biasa memberikan hal yang terbaik kepada negeri ini. Bahkan dunia luar pun sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ya. Jadi kalau ada masalah PKI, ijazah palsu, itulah bagian orang-orang yang ingin menggulingkan Presiden Joko Widodo sebelum masa purna tugasnya selesai. Karena ketika Pak Jokowi bisa dimakzulkan, maka program-program sesuatu hal yang sudah ditandatangani Pak Jokowi sampai hari ini akan hangus begitu saja. Jadi teman-teman, kita kawal Pak Jokowi agar selesai sampai akhir purna tugasnya. Kemudian di Februari 2024 kita akan memilih pemimpin baru yang tentunya seorang pemimpin yang melanjutkan program-program Pak Joko Widodo. Apa itu Gama? Silakan Prabowo, Anies, silakan. Pilihan di tangan kalian masing-masing. Terima kasih, salam cerdas, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.